Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 27 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 79. Surat Al-Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailun, maka celakalah, lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, celaka, binasa, demikian pula siksa dan kerugian bagi orang-orang yang menulis Alkitab, yaitu yang dimaksud pada ayat ini menulis Taurat dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah, kitab ini dari sisi Allah, liyashtaru
bihi thamanan qalila, supaya mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit yang dimaksud adalah dunia dan seisinya. Fawailun lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum, dan celaka bagi mereka mimma yaksibun, dari pekerjaan yang mereka lakukan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, tawa'ada ta'ala al-muharrifina lil kitab. Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberi peringatan keras kepada orang-orang yang merubah isi Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi memalsukan Taurat. Demikian pula orang-orang Nasrani memalsukan Injil. Alladzina yaquluna litahrifihim wa ma yaktubun, yaitu orang-orang yang berkata dengan kitab yang mereka tulis dan yang sudah mereka rubah. Jadi kitab sudah mereka rubah, kemudian mereka berkata hada min indillah, ini adalah dari sisi Allah. Wa hada fihi idharul batil wa katmul haqq, dan perbuatan ini adalah menampakkan yang batil dan menyembunyikan kebenaran. Wa inna ma fa'alu dzalika ma'a ilmihim, dan mereka melakukan perbuatan itu padahal mereka mengetahui. Di pendeta-pendeta, pastor-pastor, imam-imam orang-orang Yahudi, demikian pula imam-imamnya Nasrani, merubah kitab suci mereka, memalsukan kitab suci mereka, padahal mereka tahu apa tujuannya. Tujuannya adalah tujuan duniawi. Mereka menghalalkan yang haram, kemudian mengharamkan yang halal. Tujuannya adalah tujuan kedudukan. Wal iyadu billah. Padahal mereka tahu. Jadi mereka tahu bahwasannya yang mereka tulis atau yang mereka fatwakan itu adalah palsu, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berdusta dan mengatakan itu dari sisi Allah. Tujuannya adalah liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka menjualnya, menjual fatwa tersebut dengan dunia yang sedikit, dengan harga yang sedikit. Demikian, waliyadu billah, cinta dunia mengakibatkan atau menyebabkan seseorang
menjual agamanya, menjual prinsip ilmunya, menjual disiplin ilmu. Wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, dunia seluruhnya dari awal sampai yang terakhir adalah harga yang sedikit. Dunia seluruhnya, seluruh yang ada di dalam dunia ini adalah thamanun qalil, harga yang sedikit. Faja'alu batilahum syarakan yastaduna bihi ma fi aidin nas. Mereka, itu imam-imam yang sesat, menjadikan kebatilan mereka syarakan, yaitu alat untuk memancing, untuk berburu harta-harta manusia. Itu dengan cara yang batil. Itu kebatilannya dijadikan alat untuk mengambil harta-harta manusia. Demikian orang-orang yang sesat menghalalkan segala cara untuk mengambil harta manusia. Tidak ada amanah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjual kartu taubat. Jadi ada di ajaran ahlul kitab, pastor-pastornya menjual apa? Kartu taubat. Ini orang Nasrani punya ajaran, yaitu kartu taubat, harus membayar. Jadi kalau sudah mendapatkan kartu taubat, berarti dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ada cerita, pernah seorang pendeta kartu taubatnya dibeli orang sehingga dia tidak punya lagi kartu taubat. Demikian orang-orang yang menyimpang. Orang-orang Syiah punya ajaran al-khumus. Khumus itu berapa? 1/5. Jadi siapa yang mengikuti ajaran Syiah, 1/5 dari hartanya harus diberikan kepada imamnya. Terus dalilnya mana ini semuanya? Dalilnya adalah dalil yang batil yang mereka gunakan untuk mengambil harta manusia. Demikian pula ajaran-ajaran yang lain yang sesat, tujuannya, salah satu tujuan mereka adalah mengambil harta atau mengambil uang, mengambil harta yang ada pada manusia dengan cara yang batil. Waliyadu billah. Mereka yang melegalkan wisata religi tahu itu tidak ada dalilnya. Terutama imam-imamnya yang ngerti, faham, tidak ada namanya wisata religi. Wisata religi hanya untuk apa itu? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan masjid apa? Masjidil Aqsa. Mereka tahu, mana dalilnya? Jadi mereka tahu. Jadi orang awam di kalangan mereka dikelabuhi. Adapun imam-imamnya tahu. Tapi kenapa kok nggak disampaikan? Ujung-ujungnya adalah dunia. Ujung-ujungnya takut kedudukan mereka. Bahkan lisan mereka mengatakan acara tahlilan di dalam kitab-kitab mereka disampaikan ini adalah bid'ah mungkarah. Tahu. Tapi kenapa? Mereka sendiri mengatakan Allah menjadikan lisan mereka secara tidak sengaja atau secara sengaja keluar. Di kadang-kadang Allah menyuarakan kebenaran melalui lisannya orang yang batil,
Jadi mereka mengatakan tahlilan itu tidak ada dalilnya, bid'ah mungkarah. Tapi kalau kita sampaikan kepada masyarakat, kita yang akan diperangi. Nggak jadi lagi imam mereka, malah dijadikan orang yang menyimpang. Lebih memilih apa? Dunia. Lebih nyaman dengan kedudukannya. Tidak mengapa walaupun dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, fadalamuhum min wajhain. Imam-imam yang sesat mendolimi manusia dari dua sisi. Min jihati talbisi dinihim alaihim. Itu yang pertama, mereka yaitu memalsukan, mensamarkan agama bagi masyarakat. Jadi seakan-akan ini agama. Lah imamnya melakukannya kok. Padahal ini adalah talbis, ini adalah palsu. Imamnya yang mengelabui. Padahal di antara mereka tahu. Maka orang-orang yang sudah sampai gelar kalau di kalangan Syiah derajatnya sayyid, mereka tahu bahwasanya ajaran Syiah ini tidak benar sama sekali. Namun banyak yang nyaman dengan kedudukannya, nyaman, dia tidak ngapa-ngapa saja, mobilnya Mercedes. Apalagi ditambah akhwatnya, perempuan Syiah suka kalau dia nikah mut'ah sama imamnya. Apalagi imamnya punya album. Di masjid itu ada album. Mereka mengatakan kalau ada orang mau nikah mut'ah, sampaikan, ini coba ini, sip katanya. Ini gimana ini? Sudah nyaman, sudah kedudukannya. Tapi mereka yang sudah sadar, lebih menyuarakan kebenaran, amanat ilmiah, mereka menyampaikan kepada umat. Resikonya apa? Resikonya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Wal iyadu billah. Jadi imam-imam yang sesat berbuat zalim kepada masyarakat, kepada orang awam. Satu, mereka memalsukan ajaran agama, menyampaikan ajaran yang palsu kepada masyarakat. Yang kedua, wa min jihati akhdi amwalihim bighairi haqq bal bi abtalil batil. Yang kedua, mereka mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Bahkan penulis rahimahullah mengatakan bahkan dengan cara yang paling batil. Dengan cara yang paling batil. Jadi sekiranya ada perampok mengambil hartanya manusia, ini lebih ringan dosanya daripada menjual kebatilan untuk mengambil harta manusia. Penulis berkata, wadzalika a'dhamu. Cara itu lebih besar dosanya mimman ya'khuduha ghasban wa sariqatan wa nahwahuma. Lebih besar dosanya dibandingkan orang yang merampok. Merampok itu jelas tahu dosa. Demikian pula mencuri itu dosa. Dan dengan cara yang lainnya itu dosa. Tetapi lebih dosa lagi, lebih berat dosanya adalah orang yang mengambil harta manusia atas nama agama dengan cara yang batil, dengan menjual agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada tawa'adahum bihadainil amrain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dari dua perkara ini. Maka Allah berfirman, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka bagi mereka dari apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Ay minat tahrif wal batil, yaitu tulisan yang mereka selewengkan, yang mereka batilkan, mereka takwil dengan cara yang batil. Ay minat tahrif
yaitu tulisan yang mereka palsukan, wal batil, dan tulisan yang batil sedangkan mereka mengetahuinya. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka mereka dari apa yang mereka upayakan, dari apa yang mereka usahakan, minal amwal, yaitu usaha mengambil harta manusia dengan cara menjual agama. Ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Wal wailu, wail adalah syiddatul adab wal hasrah. Wail artinya adab yang sangat keras dan juga penyesalan serta kerugian. Wa fi dhimniha al wa'idus syadid. Dari kalimat wail mengandung makna ancaman keras, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memalsukan agamanya, kemudian tujuannya untuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lamma dzakara hadhil ayah min qawlihi afatatma'una ila yaksibun, dari firman Allah afatatma'un, yaitu surat Al-Baqarah ayat 75, ila qawlihi, sampai dengan firman Allah yaksibun, sampai dengan ayat 79. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ulama besar Syekhul Islam berkata, fa innallaha dhammal ladina yuharrifunal kalimah an mawadhi'i, sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang merubah kalamullah, merubah kitab suci dari tempat-tempatnya. Wa huwa mutanawilun liman hamalal kitaba was sunnah ala ma as-salahu minal bid'il batilah. Ini mencakup orang-orang yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah, namun dipahami dengan kaidahnya ahlul bid'ah al-batilah. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, tetapi untuk melegalkan bid'ah mereka. Waliyadu billah. Adanya maulid Nabi, dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis Nabi SAW. Terus dari mana ini? Siapa yang memahami seperti itu? Mereka pahami, bahkan disebutkan as-salahu, sampai disebutkan kaidah. Dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, namun untuk perkara-perkara yang bid'ah. Ini sama saja merubah Al-Quran dan merubah hadis-hadis Nabi SAW. Wa dhammal ladina la ya'lamunal kitabah illa amani. Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang tidak mengetahui kitab suci kecuali bacaannya saja. Wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbural Qur'an wa lam ya'lam illa mujarrada tilawati hurufi. Ini mencakup orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Tidak mau, berat bagi mereka mentadaburi Al-Quran. Bahkan pengajian tentang tafsir Al-Quran adalah pengajian yang paling tidak disukai di antaranya. Karena menurut mereka tidak asik, tidak seru, kurang seru. Tapi kalau membahas masalah yang baru, masalah yang tema yang menarik, mereka suka. Kalau ayat per ayat tidak mereka sukai. Maka Allah mencela orang-orang yang tidak mau mentadaburi makna Al-Quran, dan mereka tidak tahu, tidak mengetahui Al-Quran kecuali membaca huruf-hurufnya. Dia tahu huruf-hurufnya namun tidak faham maknanya. Wa mutanawilun liman kataba kitaban biyadih mukhalifan li kitabillah liyanala bihi dunya. Dan juga mencakup orang yang menulis kitab dengan tangannya,
menyelisihi Al-Quran untuk mendapatkan dunia. Mereka mengatakan ini makna Al-Quran, ini makna hadis, padahal menyelisihi Al-Quran dan hadis hanya untuk mendapatkan dunia. Wa qala innahu min indillah, kemudian dia mengatakan ini dari sisi Allah. Mithlu an yaqula, sama dengan orang yang mengatakan hadza huwa syar'u wad din wa hadza ma'nal kitabi was sunnah. Ini adalah syariat, ini adalah agama, ini adalah makna Al-Quran, ini adalah makna sunnah. Padahal itu tidak termasuk makna Al-Quran dan As-Sunnah sama sekali. Wa hadza qaulu salaf wal a'immah. Ini adalah ucapan salaf dan ucapan para imam-imam. Ini mereka ucapkan dengan dusta. Wa hadha huwa usuluddin alladhi yajibu i'tiqaduhu 'alal a'yan awil kifayah. Ini adalah prinsip agama yang wajib diyakini secara fardu ain atau fardu kifayah. Kemudian wa puntanawilun liman kataba ma indahu minal kitabi was sunnah. Ayat ini juga mencakup orang-orang yang menyembunyikan pemahaman, menyembunyikan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil haqqi alladhi yaquluhu. Supaya orang-orang yang menyelisihinya tidak berhujjah dengan pemahamannya dari apa yang diucapannya. Jadi kalau dia mengucapkan kebenaran akan dijadikan hujjah bagi orang-orang yang menyelisihinya. Namun Allahu Akbar, kadang-kadang mereka secara tidak sengaja mengucapkannya, sehingga dijadikan oleh orang-orang yang faham, orang-orang yang menyelisihinya, hujjah atas ucapan tersebut. Wa hadhil umuru katsiratun jiddan fi ahlil ahwa'i jumlatan. Perkara ini sangat banyak bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya jumlatan secara global. Kar-Rafidah, seperti kelompok Syiah Rafidah, wal Jahmiyah, demikian pula kelompok Jahmiyah, wa nahwihim, dan orang-orang yang menyerupai mereka, min ahlil ahwa wal kalam, itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Wa fil ahwa'i wa tafsilan mithlu katsirin minal muntasibina ilal fuqaha, dan secara terperinci. Jadi kadang-kadang orang-orang yang mengaku fuqaha terjerumus ke dalam perbuatan ini. Intaha, selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Maksud ayat ini adalah umum, walaupun sebab nuzulnya untuk siapa? Untuk ahlul kitab. Jadi ayat ini sebab nuzulnya adalah untuk orang-orang Yahudi secara khusus yang merubah Taurat. Demikian pula untuk orang-orang Nasrani yang merubah Injil. Ini sebab nuzul ayat ini. Tetapi maknanya umum, mencakup kaum muslimin, mencakup semua yang merubah kitab suci, yaitu seperti merubah Al-Quran, merubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammut tahrif, celaan bagi orang-orang yang merubah
Al-Quran dan merubah hadis. Jadi untuk merubah Al-Quran mereka tidak mampu, tidak mungkin. Maka mereka merubah maknanya. Jadi maknanya diselewengkan, difahami sesuai dengan kesesatannya. Jadi kalau mereka melegalkan dibolehkannya maulid Nabi, akan ada ayat-ayat Al-Quran yang mereka fahami seenaknya sendiri, tidak difahami seperti itu oleh imam-imam kaum muslimin, oleh imam 4 madhab. Namun mereka memahami seperti itu. Lalu mereka mengatakan dengan dusta ini adalah ajarannya para sahabat, ajarannya tabi'in dan seterusnya. Ini namanya tahrif. Ini namanya menyelewengkan makna Al-Quran dan makna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru min du'atil fitan. Hati-hati, peringatan dari dai-dai fitnah. Jadi hati-hati. Jadi mereka yang menyampaikan kesesatan atas nama agama ini sangat diwanti-wanti oleh Islam, diwanti-wanti oleh Al-Quran, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Dai-dai fitnah salah satu tujuannya adalah hanya untuk dunia, memfitnah kaum muslimin supaya mendapatkan kedudukan. Padahal di antara mereka ada yang sudah sadar kalau mereka itu salah, namun karena hawa nafsunya, karena sudah terlanjur mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, sudah mendapatkan tempat yang nyaman, mereka tidak mau lepas dari prinsip tersebut. Maka hati-hati dari dai-dai tukang fitnah. Kenapa? Karena mereka menjual agama dengan dunia yang sedikit, wal iyadu billah. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah imam-imam tetapi menyesatkan umat, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada bid'ah, memerangi orang-orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran, memerangi kepada orang-orang yang mengajak kepada Islam yang asli, Islam yang murni, yang diajak, yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ad-dunya kulluha mahma balaqat fahiya qalilun. Ad-dunya kulluha mahma balaqat fahiya qalil. Dunia seluruhnya, walaupun banyak itu sedikit, maka dinamakan dunia. Dunia itu artinya sedikit secara bahasa, dan dunia secara bahasa artinya hina. Ini dinamakan dunia minad dunu. Dunu itu dekat, sedikit. Dana yadnu artinya dekat, sedikit. Dinamakan dunia karena dunia seisinya itu sedikit. Dan dinamakan dunia dari kata apa? Dani'ah. Karena dunia itu terhina. Maka ayat ini Allah berfirman, liyashtaru bihi thamanan apa? Qalila. Mereka berfatwa untuk membolehkan kesesatan supaya mendapatkan thamanan qalila, dunia yang sedikit. Maka dengan demikian dunia seluruhnya itu adalah sedikit.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-wa'idu ala man talabal ilm li ajli dunya. Ancaman keras bagi orang yang menuntut ilmu tujuannya dunia. Ancaman keras bagi orang yang mempelajari ilmu tujuannya dunia. Waliyadu billah. Maka pada ayat ini Allah berfirman, fawailun, celaka. Mereka punya prinsip ilmu, tahu kebenaran, namun disembunyikan. Mereka menyampaikan kesesatan hanya untuk tujuannya dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma mimma yubtagha bihi, man talabal ilma man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang belajar, man ta'allamal ilma, siapa yang mempelajari ilmu yang tujuannya seharusnya mencari wajah Allah, mengharap ridha Allah, mengharap surganya, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan dunia, maka pada hari kiamat nanti dia diancam tidak bisa mencium bau surga. Wal iyadu billah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi dhammul bid'ah, celaan bagi orang-orang yang mengada-adakan bid'ah. Jadi bid'ah itu intinya merubah syariat. Jadi bid'ah itu merubah, walaupun mengambil dalil dari Al-Quran, intinya merubah. Kok tidak diajarkan oleh Nabi SAW, kok diada-adakan. Dan mereka memaksakan dalil seenaknya sendiri. Bagi orang yang berilmu tahu ini bukan dalil yang benar, tapi bagi masyarakat secara umum mereka dikelabuhi, mereka dibodohi oleh imam-imam mereka sendiri. Waliyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahayanya bid'ah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dari selain Allah, sehingga mereka mensyariatkan tentang agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya, bid'ah itu bahaya. Masyarakat terkelabuhi. Mereka mengatakan ini bagus, ini ajaran habaib, ini ajaran kiai, ini ajaran yang benar. Masyarakat dikelabuhi padahal imamnya tahu. Ini adalah bahaya, sangat bahaya, karena bid'ah pada intinya adalah merubah ajaran Al-Quran, merubah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru min kitmanil ilm, peringatan keras dari menyembunyikan ilmu. Jadi peringatan keras dari menyembunyikan ilmu. Mereka orang-orang yang menyembunyikan ilmu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Salah satu bentuk laknat Allah kepada mereka adalah mereka merasa nyaman dengan posisinya. Ini laknat Allah. Allah mengulu-ulu mereka sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan siksa yang berat. Wal iyadu billah. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu ala sidqin niyah fi talabil ilm, anjuran
untuk memperbaiki niat. Di ala sidqin niat yang jujur. Anjuran untuk niat yang jujur, niat yang benar di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Selalu meminta kepada Allah, minta niat yang benar, sidqun niat yang baik di dalam mempelajari agamanya. Fihi hubbud dunya yuaddi ila bai'id din. Cinta dunia menyebabkan seseorang menjual agamanya. Ini kalau sudah cinta dunia, semuanya dijual, sampai agama pun dijual. Jadi sampai agama dijual. Dan mereka yang sudah terlanjur cinta dunia, semua dijual sampai prinsip. Jadi prinsip itu terakhir sudah. Prinsip yaitu agamanya, ilmunya, prinsip ilmunya, disiplin ilmunya dijual. Hanya saja hanya untuk dunia yang sedikit, wal iyadu billah. Fihi an-nahi an a'malil akhirah li ajli dunya. Larangan beramal untuk amal akhirat, amal soleh, namun tujuannya hanya untuk dunia. An-nahi an a'malil akhirah. Larangan dari beramal untuk akhirat, namun tujuannya supaya hanya mendapatkan keuntungan dunia. Fihi tahlilul haram wa tahrimul halal kufrun. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah kekufuran. Menghalalkan yang haram dihalalkan, kemudian yang haram dihalalkan, ini adalah kekufuran. Fihi at-tahdhiru minal ahaditsi dhaifah wal mawdu'ah. Peringatan keras, hati-hati dari hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah. Banyak sekali hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah yang tersebar, lalu diyakini ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang palsu yang masyhur yaitu hubbul watan minal iman. Cinta negeri adalah apa? Keimanan. Ini salah. Ini bukan hadis. Cinta negeri itu fitrah manusia. Jadi cinta negeri itu fitrah, tidak salah. Tetapi kalau dikatakan ini hadis palsu. Jelas ya? Contoh lagi. Apa hadis yang palsu tapi masyhur? Yaitu dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat. Wah, ini yang selalu disampaikan oleh dai-dai fitnah. Tidak apa-apa berbeda. Beda dengan Syiah, tidak apa-apa, masih saudara. Lebih bagaimana? Beda dengan Syiah kok saudara? Bagaimana dengan berbeda dengan ahlul bid'ah? Kalau perbedaan masalah fikih, tidak masalah. Khilaf di antara para ulama yang khilaf memahami masalah dalil. Tapi kalau masalah yang prinsip, tidak ada perbedaan masalah akidah. Jelas ya? Mana dikatakan orang Syiah mengatakan Abu Bakar di neraka, Ahlus Sunnah mengatakan Abu Bakar di surga. Terus kita mengatakan tidak apa-apa, berbeda dengan mereka, tidak masalah. Yang penting sama-sama apa? Muslim. Maka hadis ini adalah hadis yang bahaya, hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat. Kebalikannya, apa kebalikannya? Istima'u ummati adab. Kalau umat ini bersatu berarti apa? Adab, siksaan. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk bersatu. Di antaranya hadis palsu untuk fanatik madhab. Orang-orang yang fanatik dengan madhab Hanafi punya hadis palsu.
sayakunu fi ummati rajulun adarru ala ummati min iblis yuqalu Muhammad bin Idris. Akan muncul dari umatku orang yang lebih bahaya dari iblis, namanya Muhammad apa? Bin Idris. Maksudnya siapa ini? Imam Syafi'i. Gimana ini? Hadis palsu ini. Ini adalah hadis palsu. Adapun untuk Abu Hanifah, mereka mengatakan sayakhruju min ummati sirajul ummah, akan ada dari umatku penerang umat, yaitu Abu Hanifah. Enggak ada hadis macam itu. Ini adalah hadis palsu. Orang-orang yang jualan terong tidak kalah dengan yang jualan korma. Korma punya dalil. Orang jualan terong mana dalilnya? Tidak punya dalil mereka. Akhirnya mengarang hadis palsu, yaitu al-badinjan dawaun min kulli da. Terong adalah obat segala obat. Jadi pil tidak laku nanti. Ya, ini obat dokter tidak payu, nggak laku karena obatnya diganti dengan apa? Terong. Yang jualan daging tidak terima juga. Mereka mengatakan ada hadis, yaitu sayyidu ta'ami ahlil jannah al-lahm. Tuannya makanan penghuni surga adalah daging, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis palsu digunakan untuk kepentingan duniawi. Bahkan ada yang tujuannya supaya orang rajin beribadah, dikasih hadis-hadis palsu. Seperti hadis-hadis tentang anjuran-anjuran membaca Al-Quran. Ada diantaranya hadis palsu. Inna likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu ada jantungnya. Wa qalbul Quran, jantungnya Al-Quran Yasin. Maka setiap hari Kamis membaca apa? Surat Yasin. Padahal yang sahih membaca surat apa? Al-Kahfi. Setelah apa? Ini adalah hadis yang mungkaroh, hadis yang lemah sekali. Maka hati-hati dari hadis yang lemah, hadis yang palsu. Ini sebab terbesar dijadikan pedoman untuk kesesatan mereka. Kemudian di antara para ulama mengambil ayat ini, yaitu faedah fihi an-nahi an nashril maqalah qabla tathabbut fi sihhatiha. Larangan menyebar berita, menyebarkan pernyataan sebelum diteliti kebenarannya. Ya, seperti hari ini langsung ada berita, langsung disebarkan. Ini dilarang. Harus tasabbut dulu, tabayun, takkid kebenarannya baru disebarkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu 'alal amanah ilmiyah, anjuran untuk memegang prinsip amanat menyampaikan ilmu. Jadi jadikan prinsip yang benar, katakan benar. Jadi amanat ilmiah ini bukan masalah Al-Quran saja. Semua ilmu ada amanatnya. Ilmu Al-Quran, ilmu kedokteran, ilmu arsitek dan seterusnya, ada amanat ilmiah. Jadi mereka punya disiplin ilmu. Jadi orang yang menyembunyikan disiplin ilmu, mereka sama mengkhianati ilmunya. Pertanggungjawaban mereka besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu nashril Quran wal ahadits as-sahihah. Pentingnya semangat menyampaikan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena hadis-hadis yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat ini sudah tersebar kemana-mana. Masyarakat awam mempercayainya. Bagaimana cara untuk menyadarkan mereka? Ya, sampaikan Al-Quran. Semangat, jangan tergesa-gesa. Jadi semangat, sampaikan Al-Quran ayat per ayat. Masing-masing penuntut ilmu punya cita-cita demikian, sampaikan Al-Quran. Dan jangan tergesa-gesa melihat hasil. Karena
Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang sabar, orang-orang yang yakin. Jadi karena tersesat, kesesatan, hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang lemah tersebar di mana-mana. Ajaran-ajaran yang bid'ah, dolalah, dianggap sunnah, dianggap baik oleh masyarakat, sudah tersebar kemana-mana. Mereka meyakini, iya memang imamnya tahu itu sesat, tapi imamnya mendiamkan karena sudah nyaman dengan kedudukannya. Lalu bagaimana dengan kita? Hendaklah kita memegang amanat ilmiah, sampaikan Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sampaikan hadis-hadis yang sahih, sebarkan di tengah-tengah masyarakat, sebarkan. Inilah misinya para nabi dan para rasul. Inilah misi Nabi Muhammad SAW, dan inilah misinya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, menyampaikan Al-Quran, yaitu dengan pemahaman yang benar. Dengan demikian pula menyampaikan apa? Hadis-hadis yang sahih, dipahami dengan pemahaman yang benar. Ini adalah apa? Amalan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah Ibnul Mubarak berkata, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah a'dhamu min bathil ilm. Aku tidak tahu kedudukan setelah kenabian yang lebih mulia daripada menyampaikan ilmu, yaitu menyampaikan ilmu yang benar, yaitu menyampaikan ilmu Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.